Shalom saudaraku yang saya kasih dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, sukacita buat kita semua. Hari ini masih bisa berjumpa dalam renungan singkat. Mari kita akan bicara tentang persinggahan kedua tempat perkemahan orang Israel selama mereka 40 tahun di padang gurun. Dan kemarin kita bicara Sukot. Kemarin bicara Sukot yaitu setelah bangsa Israel itu keluar dari Mesir, mereka masuk ke Sukot. Artinya apa? Sukot itu adalah tempat kandang domba. Ya, jadi mereka masuk dalam kawanan domba Allah. Dan kemudian di Sukot ini mereka makan roti tidak beragi. Artinya mereka mulai menerima pengajaran firman Tuhan yang murni. Mulai dari Sukot ini sampai mereka nantinya 40 tahun di padang gurun, di perjalanan di padang gurun, melewati 42 tempat perkemahan di padang gurun. Ya, dan hari ini kita akan bicara tempat perkemahan yang kedua dari bangsa Israel di padang gurun, saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini kami masih bisa menikmati anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih. Dan hari ini kami mau belajar dari tempat perkemahan yang kedua bangsa Israel di padang gurun. Biarlah Tuhan Engkau urapi kami, Engkau urapi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bilangan 33 ayat 6. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam, yang di tepi padang gurun. Apa artinya Etam ini? Ini tempat perkemahan yang kedua dari bangsa Israel. Apa artinya Etam? Etam ini dalam bahasa Mesir artinya tembok kota atau tembok pertahanan. Tembok kota atau tembok pertahanan. Kalau dalam bahasa Ibraninya artinya padat dan tahan lama. Etam ini berada di tepi padang gurun Sur, ya. Jadi karena di tepi padang gurun dia masih bisa ditanamin, ya, pohon-pohon atau nama yang lain. Kenapa Allah mengambil rute padang gurun Sur ini melalui Etam ini, saudara? Karena Allah menghindari orang Israel ini melewati daerahnya orang Filistin, karena pasti terjadi perang di sana. Lalu berpikir orang Israel ini belum siap untuk berperang, maka mereka akan kembali ke Mesir karena lebih gampang kembali, ya, daripada berperang buat mereka. Keluaran 13 ayat 17 berkata, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Jadi diambil jalan ini supaya menghindari peperangan dengan orang Filistin, saudara. Karena orang Israel belum siap untuk berperang. Jadi di Etam ini juga untuk pertama kali Tuhan hadir, ya. Tuhan hadir di dalam tiang awan dan di tiang api, saudara. Untuk melewati padang gurun ini, Tuhan hadir dengan tiang awan, dalam tiang awan, di dalam tiang api. Jadi Allah mulai menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api mulai dari tempat Etam ini, tempat perkemahan yang kedua. Nah, jadi nanti selama 40 tahun mereka
akan dituntun oleh tiang awan dan tiang api ini, saudara. Menjadi pelajaran buat kita hari-hari ini, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena sesuai dengan arti etam ini, yaitu tembok pertahanan, tembok kota, maka Allah menjadi tembok kota, tembok pertahanan, kota perlindungan bagi bangsa Israel, bagi orang percaya tentunya, yaitu dengan tiang awan dan tiang api ini. Allah menjadi perlindungan mereka bagi apapun pada malam hari, dalam suasana padang gurun yang dingin sekali menusuk tulang, maka Tuhan hadir dalam tiang api untuk memberikan kesejukan kepada bangsa Israel. Demikian juga pada siang hari dengan tiang awan untuk melindungi bangsa Israel, melindungi bangsa Israel, melindungi bangsa Israel dari panasnya siang terik yang menyengat, yang menghanguskan mereka pada siang hari. Jadi Tuhan berikan udara yang sejuk pada siang hari bagi mereka yang berjalan di padang gurun ini. Sekali lagi luar biasa Tuhan. Dia tidak tanggung-tanggung untuk menuntun bangsa Israel, memberikan perlindungan. Dia hadir sebagai kota perlindungan, kota pertahanan bagi bangsa Israel, sehingga mereka boleh berjalan di padang gurun siang maupun malam. Kalau malam pun mereka tidak akan jatuh ke tempat-tempat yang berlekuk, tempat-tempat yang berlobang di padang gurun. Karena itu banyak sekali apa yang disaksikan Yeremia 2 ayat 6. Dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk. Itu tanahnya yang tandus, tanah yang kering dan gelap, yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Jadi di padang gurun itu banyak lubang-lubang, saudara. Kalau pada siang malam hari mereka berjalan, mereka tidak akan jatuh ke lubang-lubang itu di padang gurun. Saudara, mulai dari etam ini Tuhan memimpin bangsa Israel. Mereka maju, mereka diam, mereka berkemah sesuai dengan tuntunan Tuhan lewat tiang awan dan tiang api ini. Bilangan 9:17-19 berkata, dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah, dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Haleluya. Tiang ini, tiang awan, menjadi awan pada siang hari, menjadi api seperti api, dan api pada malam hari, memberikan kesejukan pada bangsa orang pilihan. Jadi mereka berada pada cuaca yang konstan, saudara. Di malam hari mereka dihangatkan, di siang hari mereka mendapat udara yang sejuk. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, luar biasa, Engkau dahsyat. Haleluya. Tuhan Allah juga menjadi pesan yang kedua dari kita. Tuhan Allah menjadi kota perlindungan, kubu pertahanan kita untuk selama-lamanya. Haleluya. Bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita. Dia menuntun kita menjadi kota pertahanan kita, menjadi kubu pertahanan kita. Keluaran 13 ayat 22 dikatakan, dengan tidak beralih tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saudara, bersyukur kepada Tuhan, kita juga orang percaya sampai saat ini.
Allah itu menjadi kota pertahanan kita, kubu perlindungan kita, kota perlindungan kita untuk selama-lamanya, selama kita masih tinggal di bumi ini. Yang berikutnya, Allah menjadi tembok pertahanan, keamanan yang mutlak terhadap serangan musuh, terhadap siapapun. Dia menjadi tembok pertahanan buat kita. Ingat saudara, pada waktu bangsa Israel terjepit, di depan mereka ada Laut Tiberau, di belakang mereka ada orang Mesir, pasukan Mesir, Firaun dan tentaranya yang sedang mengejar mereka. Mereka terjepit di situ, dan apa yang terjadi? Tiba-tiba tiang awan yang di depan mereka pindah beralih ke belakang. Jadi tiang itu berada di antara orang Mesir, Firaun dan pasukannya, dan juga berada di depannya itu ada bangsa Israel. Dia berada di tengah-tengah, sehingga Firaun dan pasukannya tidak bisa menembus masuk kepada kota, masuk ke tempatnya orang Israel berada. Tidak bisa, karena ada tiang yang menutupi mereka. Mereka tidak bisa melihat bangsa Israel dan tidak bisa melewatinya. Haleluya. Keluaran 14 ayat 19 sampai 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekat yang lain semalam-malaman itu. Saudara, jadi sampai bangsa Israel itu bisa menyeberang Laut Tiberau, saudara, aman sampai di sana. Selama sampai seberang laut itu, baru awan itu pindah, terangkat ke depan lagi bangsa Israel. Maka pasukan dari Firaun ini boleh maju, melewati tanah yang kering juga, yang sama seperti bangsa Israel. Ternyata disitulah menjadi kuburan mereka. Tiba-tiba air laut itu kembali seperti semula menelan mereka, dan mereka tewas semuanya. Firaun dan pasukannya tewas di dalam laut itu. Haleluya, luar biasa. Tuhan itu bagi kita tidak tanggung-tanggung, saudara, untuk memelihara, menyertai setiap orang yang dipilihnya, yang disertai dia, dan yang percaya kepadanya. Saudara, Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara, dikatakan jangan takut, jangan bimbang, karena Tuhan menolong kita. Dia meneguhkan kita dan memegang kita dengan tangan kanannya, dengan kanan tangan Tuhan, dan kita dibawa kepada kemenangan. Saudara, apalagi yang dikatakan Daud kepada kita tentang Allah yang menjadi kota perlindungan, kubu pertahanan kita. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Luar biasa firman Tuhan ini, saya bacakan buat kita, ya. Orang yang menduduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, yang menjadi kota perlindungan dan kubu pertahanan bagi kami, orang-orang yang Kau pilih, yang Kau percaya di akhir-akhir zaman ini. Engkau Bapa menjadi kota perlindungan, pertahanan kami di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini bagi kami, orang-orang percaya. Siapa yang percaya kepada Kristus akan masuk ke dalam kota kudus, sorga yang mulia, tempat kita untuk selama-lamanya. Oh Bapa, terima kasih Bapa. Pesanmu sungguh luar biasa dari tempat yang kedua ini, tempat Etam, tempat persinggahan yang kedua bagi orang Israel. Terima kasih. Engkaulah Allah dalam Yesus Kristus, yang menjadi kota perlindungan kami, kota keselamatan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.